Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang simulasi pengisian rencana kerja dan anggaran di RKAM versi 2 ya. Yaitu untuk pengisian rencana pendapatan dan rencana belanja ya di RKAM versi 2 tahun 2023 ya, yang mana untuk pengisian RKAM versi 2 itu sudah dibuka ya sesuai dengan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam per tanggal 12 April. Nah, untuk pengisian RKAM itu dimulai untuk Madrasah Aliyah itu per 14 April 2023 dan untuk MTS itu per 4 Mei 2023 dan untuk MI per 11 Mei 2023. Jadi untuk saat ini baru untuk jenjang MA yang telah dibuka ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai cara pengisian rencana pendapatan dan rencana kerja di RKAM versi 2 ya, yang mana kemarin itu sudah sebenarnya ada simulasi atau sosialisasi untuk pengisian rencana kerja ini ya dari Madrasah Reform ya. Dan ada pun beberapa catatan dari simulasi untuk pengisian rencana kerja dan realisasi ya. Yang pertama, nah, untuk admin kabupaten itu tentunya masih sama seperti kemarin, yaitu pertama untuk membuka pagu definitif ya. Kemudian untuk selanjutnya camat ya, untuk kepala madrasah itu membuat rencana pendapatan terlebih dahulu, dan untuk eh, staf ataupun bendahara nanti akan mengisi setelah akun camat menetapkan rencana pendapatan atau dan juga rencana belanja ya. Jadi yang pertama yang harus kita isi yaitu akun camat, yaitu menempatkan atau mengisi rencana pendapatan dan rencana belanja ya di sub kegiatan pagu definitif ya. Nah, kemudian setelah camat mengisi rencana pendapatan, artinya staf itu sudah bisa mengisi rencana atau rencana belanja ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian disetujui atau disetujui oleh akun camat kembali ya. Kemudian ada beberapa catatan penting, yaitu yang pertama pastikan NSM yang ada di portal RKAM nanti itu harus sesuai dengan yang ada di akun emis ya. Kemudian selanjutnya yang paling penting ini untuk realisasi itu harus diisi setiap bulan paling lambat 10 bulan tanggal 10 bulan berjalan ya, bulan berikutnya maksudnya. Misalnya untuk rencana kerja di bulan 3 harus diisi di bulan 4 ya, seperti itu. Dan untuk setiap realisasi itu harus diunggah bukti pendukung atau LPJ. Nah, untuk semester lalu atau RKAM versi 1 itu tidak mengupload LPJ ya. Nah, untuk tahun ini untuk RKAM versi 2 harus mengupload LPJ ya. Nah, nanti untuk bukti kwitansi, nota-nota itu diupload di realisasi ya. Nah, nanti itu kita akan bahas di pertemuan atau di video selanjutnya ya. Nah, untuk video kali ini hanya fokus pada rencana pendapatan dan belanja ya. Nah, untuk rencana pendapatan dan belanja itu tentunya kita masuk terlebih dahulu di akun kepala lembaga ya atau kepala madrasah untuk pengisian rencana pendapatan dan rencana belanja ya. Silakan login dengan menggunakan akun kepala lembaga ya. Ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Dan sebenarnya ya teman-teman, untuk pengisian rencana pendapatan ini sebenarnya sudah saya bahas di video kemarin ya, waktu penetapan untuk persyaratan pencairan dana BOS ya. Namun karena adanya penghentian atau kita beralih ke RK manual, jadi rencana pendapatan dihentikan ya untuk semester lalu. Oke, yang pertama silahkan jika sudah login teman-teman langsung ke rencana, kemudian klik pagu definitif. Nah, setelah di pagu definitif silahkan teman-teman pilih pendapatan. Oke. Nah, setelah
di tab pendapatan. Oke, karena jaringan dan juga ada tadi ya notif untuk traffic tinggi, jadi kita refresh saja. Ini biasanya karena jaringan. Nah, setelah muncul untuk penetapan pagu definitif ini artinya Kemenak sudah membuka atau tim inti Kemenak itu sudah membuka jadwal penetapan pagu definitif. Namun jika misal belum bisa diisi, ini artinya Kemenaknya itu belum menginput atau mengisi jadwal untuk pengisian pagu pendapatan definitif. Nah, teman-teman langsung klik tambah ya. Nah, di menu sumber dana silahkan pilih APBN BOS tahap 1. Nah, di sini adalah jumlah pendapatan, ini akan langsung otomatis muncul. Ini bisa diisi keterangan BOS tahap 1. Ingat ya bahwa rencana pendapatan itu diisi 1 tahun. Jadi kita langsung juga tambahkan untuk BOS tahap 2-nya ya. BOS tahap 2. BOS tahap 2. Nah, setelah berhasil mengisi rencana pendapatan, silahkan teman-teman kembali ke rencana, kemudian pagu definitif, kemudian rencana belanja. Nah, di sini di akun Camat itu menetapkan program kegiatan yang akan artinya program kerja atau program kegiatan yang akan didanai oleh dana BOS ya. Nah, misalnya ini bisa teman-teman langsung klik tambah, kemudian silahkan pilih sumber dana. Nah, karena ini kan sumber dana BOS ya, jadi silahkan pilih teman-teman pilih sumber dana BOS, kemudian pilih sub kegiatan. Nah, sub kegiatan ini bersumber dari pengisian EDM yang kemarin ya. Yang urutan pertama artinya ini adalah urutan pertama di prioritas EDM yang kemarin ya. Nah, ini silahkan teman-teman pilih berdasarkan kebutuhan ya. Nah, misalnya kebutuhan pertama yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini komponen sasaran artinya siswa dan guru ya. Nah, setelah itu waktu pelaksanaan biasanya untuk proses belajar mengajar itu dari Januari sampai Desember. Nah, berarti 12 bulan. Kemudian input kegiatan berarti di sini adalah pelaksanaan proses belajar mengajar ya. Proses belajar mengajar. Indikator hasil berarti terlaksananya proses belajar mengajar. Kemudian target ini artinya 1 tahun ya. Kita bisa langsung 1 tahun. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, setelah itu, dan ini untuk rencana pendapatan ini teman-teman bisa sesuaikan dengan yang direkam Excel-nya kemarin ya, yang diupload di portal BOS kemarin. Ini bisa teman-teman langsung unduh kembali yang versi Excel-nya. Nah, persyaratan pencairan ini ada di rekam. Kemudian ini klik lihat berkas. Nah, ini akan otomatis terunduh untuk rekam versi Excel-nya. Ini kita lihat dulu untuk rencana kerja. Kemudian jika misal sudah mengisi rencana kerja, nah ini misalnya semuanya sudah terisi ya, semua rencana kerja sudah terisi. Nah, artinya akun Camat itu sudah selesai ya. Nah, tinggal di rencana belanjanya nanti itu akan diisi kembali oleh akun bendahara atau staf. Ini sebenarnya untuk pengisian rencana pendapatan dan belanja ini masih sama seperti di rekam tahun lalu, hanya saja perbedaan di tampilan ya. Nah, oke, setelah mengisi rencana belanja, kemudian teman-teman silahkan buka akun stafnya ya. Oke, kita ke akun staf dulu. Nah, pilih role staff, ini sama. Oke, kemudian teman-teman kembali ke rencana, kemudian pagu definitif, kemudian ke belanja. Oke, ini refresh saja. Oke. Belum muncul, di refresh lagi. Oke, belum muncul ya. Nah, ini biasanya karena jaringan ya, biasanya seperti ini.
Dan untuk sebenarnya yang bagusnya itu jika pengisian rencana kerja dan rencana anggaran itu bisa menggunakan dua laptop supaya tidak tabrakan. Nah, ini kan sebenarnya sudah muncul. Nah, akhirnya muncul ya. Nah, di sini akan muncul semua rencana belanja yang diprogramkan oleh Kamat akan muncul di sini ya, di rencana kemudian belanja ya, pagu definitif kemudian belanja. Nah, ini kemudian teman-teman langsung klik aksi. Nah, di sini sudah bisa melakukan pengisian ya. Nah, ini bisa tinggal disesuaikan dengan yang rekam Excel kemarin. Kita ke proses belajar mengajar yang kemarin. Nah, di sini ada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Di sini ada beberapa yang diprogramkan oleh bendahara saya ya. Ini ada biaya lainnya, saya kurang tahu itu biaya apa. Mungkin MKKM kayaknya. Oke, kita kembali ulang. Oke, kita misalnya untuk pertama tinta spidol whiteboard. Nah, aduh. Ini masih loading ya, teman-teman. Masih loading. Nah, oke, setelah terbuka, teman-teman silahkan pilih komponen ya, komponen biaya. Nah, ini komponen biaya bisa dicari satu-satu. Kalau saya biasanya langsung cari di sini ya, misalnya tinta spidol. Spidol. Nah, di sini akan muncul ya tinta spidol whiteboard, kemudian pilih harga. Ini sesuaikan dengan harga yang ditetapkan. Nah, misalnya, kemudian nah setelah berhasil mengisi kode akun ini bisa langsung teman-teman isi keperluan kantor. Koefisien ini berapa yang dibutuhkan, misalnya 10, satuannya misalnya botol. Nah, koefisien 2 ini bisa diisi kalau misal satuannya botol per bulan, ini bisa juga ya, atau tidak usah juga tidak masalah. Penting ada satu koefisien yang terisi. Nah, PPN, misalnya PPN bisa diisi ya, apakah harganya sudah termasuk PPN atau belum, atau tidak ada PPN. Misalnya tidak ada PPN. Kemudian sumber dana. Nah, sumber dana ini dananya apakah dari tahap 1 atau tahap 2 ya. Misalnya ada di anggaran tahap 1, ada juga di anggaran tahap 2, ini bisa. Bisa juga kalau misal tidak ada di tahap 2, ini bisa. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kemudian pilih anggaran kas bulanan atau AKB ya. Nah, ini apa, di mana ya, atau belanjanya direncanakan di bulan berapa, misalnya di bulan 2, 1, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Begitu juga dengan tahap 2, bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, seperti itu ya. Ingat ya bahwa set anggaran kas bulanan ini disesuaikan ya. Jika misal APBN BOS tahap 1 artinya di Januari sampai Juni. Kalau di BOS tahap 2 artinya Juli sampai dengan Desember ya, agar nanti tidak salah kamar ya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, otomatis di sini statusnya akan menunggu persetujuan ya. Nah, jika misal masih ada yang ingin ditambahkan, ini klik aja tambah lagi ya. Misalnya kita lihat lagi. Nah, di sini ada spidol board market ya, 2 dos, harga 156 ya. Kemudian di tahap 1 1 dos, di tahap 2 juga 1 dos ya, seperti itu. Berarti ini kita tinggal kembali membuka spidol. Kita tulis saja spidol board market, harganya 156.000. Nah, kemudian kode akun ini belanja keperluan kantor, harga satuannya ya dos ya. Kita lihat kembali tadi mana itu, koefisien 2 dos. Oh, ini 4 dos ya. Nah, ini kan 2 dos 2 dos.
2 kali 2 itu adalah 4 dos. Bisa langsung ditulis di sini adalah 4 dos misalnya. Kemudian PPN-nya misalnya ini tidak ada PPN. Sumber dana ini tambah, ini PPN tahap 1 2 dos. APBN tahap 2 juga 2 dos. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kemudian ke HKB ya, anggaran kas bulanan ya. Nah, di bulan berapakah diprogramkan untuk dibeli? Misalnya di bulan Maret itu kita programkan beli bulan 1 dos, di bulan April juga, bulan Mei juga 1 dos ya. Misalnya di bulan Agustus dan Oktober. Klik simpan. Kemudian klik simpan. Jika muncul seperti ini artinya ini banyak yang akses ya, dan juga bisa disebabkan oleh jaringan. Kita refresh. Oke, kita ulang kembali ya teman-teman, karena tadi spidol. Mudah-mudahan bisa. Kalau misal ini tidak bisa, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman, supaya tidak terlalu banyak waktu. 26.000 sama tadi. Kemudian kode akun ini 4 dos. Tidak ada PPN. Sumber dana pos tahap 1 2, pos tahap 2 2. Kemudian klik simpan. Tambah ini misal di Februari sama April lah, Agustus. Ya, oke, berhasil. Kemudian setelah bendahara mengisi rencana belanja, itu teman-teman bisa diverifikasi oleh akun Camat ya. Kita keluar, kita kembali ke akun Camat. Roll file madrasah. Dan di sini kembali ke rencana, kemudian pagu definitif, kemudian belanja. Nah, apa yang diprogramkan atau diketik oleh bendahara itu akan muncul di sini. Klik aksi. Kemudian, nah ini tinggal aksinya. Kita tunggu lagi karena loading. Nah, setelah berhasil, ini masih loading ya teman-teman. Kita refresh lagi. Untuk kemudahan teman-teman, ini bisa teman-teman langsung aja berdasar kepada rekam Excel yang teman-teman ajukan kemarin ya. Apa yang teman-teman prioritaskan di sini itu sudah bisa teman-teman langsung isi di rekam versi 2 ya. Nah, kemudian klik aksi. Nah, ini silahkan jika misal ditolak, jika tidak ditolak ini klik disetujui ya. Nah, itu. Disetujui. Nah, jika misal sudah seperti ini artinya sudah selesai ya. Dan teman-teman silahkan belanjakan atau habiskan uangnya ya. Nah, jika misal rencana pendapatan semua sudah habis, nah di sini untuk mengetahui sisa saldo kita berapa yang tersisa. Nah, di sini ada sisa atau artinya total belanja dan sisa dana ya. Di sini akan muncul di rencana belanja definitif. Nah, jika misal kapan dikatakan pekerjaan selesai? Jika misal ini saldo total pendapatan ini sudah 0 atau sisanya ini adalah 0. Artinya pengerjaan rekam itu masih sama seperti rekam versi 1 aja ya, hanya saja tampilannya yang ada perbedaan. Dan nanti juga di realisasi ada perbedaan ya. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan pengisian rencana pendapatan dan belanja di rekam versi 2 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang misal masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis.
Jika misal ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.